Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel sederhana ini. Kali ini masih berkaitan dengan e-katalog. Saya akan membahas tentang cara PPK menyusun RAB dan penyedia menyusun struktur harga berdasarkan pengumuman etalase sesuai dengan kategori subkategori. Dalam hal ini untuk etalase pemeliharaan bangunan gedung. Nah, jadi sambil kita, ini kan barang baru ya. Sekarang untuk pembangunan gedung itu kan pemeliharaan itu sudah ada di sudah bisa di e-katalog. Ini saya ambil contoh dulu untuk yang kita ambil contohnya di DKI dulu lah sebagai barometer. Kita lihat etalase DKI. Di ini etalase DKI pemeliharaan bangunan gedung ya. Jadi yang akan saya bahas di sini tentang ini. Kita ambil masih DKI lah. Jakarta. Jakarta ya. Jadi pastinya ada kebingungan waktu mau menyusun PPK, menyusun RAB untuk di katalog. Karena biasanya kan ini kan pengadaan langsung ya. Ini saya contoh dulu, tetap itu ya. Kita tetap mengacu kepada ini waktu menggunakan pengadaan langsung kan seperti ini, tetap ya. Menyusun HPS kan ada ini, kita mulai dari harga satuan, ini kan analisis harga perkiraan sendiri. Dari harga satuan ini bisa kita hitung satuan pekerjaan ya per meternya. Ini ya untuk pengadaan langsung dulu. Ini sedikit perbedaannya di sini. Ini kan pekerjaannya harga satuannya belum termasuk pajak. Setelah direkap baru dihitung pajaknya. Bedanya di e-katalog produk yang ditampilkan, contohnya misalnya pekerjaan atap ini harga yang tayang per meter, tapi sudah include pajak, overhead, keuntungan. Ini juga dasarnya ini kemarin ya kan ada pertanyaan lah dari komentar di YouTube ya, komentar di YouTube saya. Bagaimana caranya ini menyusun struktur harga. Jadi video ini saya buat untuk dua untuk PPK menyusun RAB dan penyedia menyusun struktur harga. Yang pertama saya bahas ini dulu, penyedia menyusun struktur harga. Ini bentuknya ya. Jadi ketika penyedia mau mengupload produk, ini kan ketemu form pengisian ini, struktur harga. Ini struktur harganya bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ini sudah disampaikan di pengumuman etalase ya. Ini dokumen telaah bisa kita download di pengumuman etalase tentang etalase produk pemeliharaan bangunan. Nah, di sini untuk struktur harga dijelaskan. Nah, di sini syarat kualifikasi pelaku usaha nomor 6, menyampaikan informasi satuan yang ditawarkan dalam kurung struktur pembentuk harga pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari bahan material, tenaga personil, peralatan sampai pajak. Nah, di sini dasarnya ya, dasar penyusunan struktur harga. Ini sudah saya bikinkan formnya, form untuk struktur harga. Ya, form untuk penyedia membuat struktur harga. Ini kategori dan subkategori, dasarnya saya ambil dari sini.
dari etalase ini. Nah, ini saya salin semua kan, dari yang atap isinya apa aja, dari dinding isinya apa saja. Jadi sudah saya bikinkan template-nya. Misalnya mau membuat ini, misalnya pekerjaan atap ya, saya ambil nomor contoh nomor 2. Ini semuanya sudah ngeling ya. Misal kita klik nomor 2, A, ini 2, pasti ini A2, otomatis akan masuk ke A2 ya. Mau kembali ke halaman pertama, klik aja di sini, kembali, sama semuanya ya. Jadi ini semua hanya contoh, ingat ini hanya contoh. Ini satuan juga saya ambil dari etalase. Jadi ini kita mau anggap ini ya, pekerjaan penggantian atap, atau ini adalah bukan atap genteng, pekerjaan tandain dulu ya warna kuning. Ini untuk penyedia dulu ya, struktur harga. Jadi pekerjaan penggantian atap polikarbonat, harga jualnya per meter bujur sangkar 167. Ini dapat dari mana 167? Dapatnya dari sini. Kita klik, ini struktur pembentuk harganya ya. Jadi kan ini ingat yang dua ini tetap mengacu kepada analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kita kembali ke form lama. Bahan material tenaga personil. Ini angkanya bagaimana sih mendapatkannya? Ini dulu bahan material. Ini saya masih memakai standar satuan harga yang lama ya. Sesuaikan dengan yang baru. Ini misalnya pekerjaan atap. Ini ya 1 meter atap ini. Kita tandain lah, saya tandain. Di sini ya untuk 1 meter pasang atap, kebutuhan kan ini bahan atap spandek, paku seng, satuan indeksnya harga satuan upah. Nah, jadi jelas di sini untuk bahan harganya 54.560. Ini kita salin di sini. Ini bahan 54.560.000. Untuk tenaga personil kita lihat lagi. Ini untuk upah. Nah, ini 21.390. 21.390. Jadi kalau untuk di RAB waktu untuk pengadaan langsung begini bentuk formatnya penjumlahannya ya. Kalau untuk di katalog jadi peralatan apabila ada misalnya ada alat yang disewa, boleh kita tulis. Anggaplah di sini walaupun peralatan sendiri misal kita hitung aus ya, peralatannya kan bakal habis dipakai ya. Ini mungkin ada perhitungannya. Di sini kita ambil contoh, saya bikin 10.000 lah. Biaya mobilisasi misalnya 10.000 SMKK. Atau berapa? Ingat sekali lagi ini contoh. Pengujian misalnya tidak ada nokat. Pekerjaan pemasangan. Ini misalnya sudah termasuk di dalam tenaga personil tadi atau kita kosongkan. Atau misalnya belum, ya kita ya pakai analisa harga satuan ya kita isi. Anggap ini sudah termasuk di sini. Nah, jadi biaya tidak langsung dan keuntungan ini kan biaya lain-lain. Misalkan kadang-kadang kan PPh pasal 22 masuk ya. Ongkir segala macam lah. Jadi yang nomor 8 turun ke sini, kita jumlahkan 1 sampai 7. Hasil di sini kita buatlah overheadnya 15% sama keuntungan. Dapatnya di sini. Kita naik ke sini. Terus biaya pajaknya kita hitung ini saja PPN. Hasil penjumlahan ini semua kita ambil pajaknya, naik ke sini. Jadi inilah harga pekerjaan penggantian atap polikarbonat 1 meter perseginya segini. Jadi otomatis ini pindah ke sini, ini sudah berubah ya, sesuai dengan yang kita input tadi. Oke, jadi otomatis PPK sudah mempunyai struktur harga untuk pekerjaan ini. Jadi yang bagian ini cukup di save as. Kita kembali dulu.
ini ya, judulnya kan ini. Jangan di Ctrl C dulu di sini. Di baru save as. Save as. Nggak bisa lagi. Kita ambil deh. Ya, kita save as PDF. Struktur harga. Jadi inilah struktur pembentuk harga untuk pekerjaan pengerjaan atap polikarbonat ya. Yang kita upload di bagian ini. Dan file ini cuma bisa dilihat oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Ini user lain apalagi tanpa login tidak akan bisa melihat halaman. Jika akan ada cara menghitung yang lain, ya silakan kita berbagi di komentar ya. Ini saya juga menyusunnya kan berdasarkan pengumuman yang ada. Nih, jadi sudah komplit saya bikin sampai ke ujung, sampai ke J3 ya, J3 ujung kali ya. Jadi tinggal menyesuaikan di situ. Oke, untuk yang pertama untuk PPK pejabat PPK penyedia menyusun struktur harga sudah. Sekarang PPK menyusun RAB. Jadi kan kenapa RAB-nya disusun berubah lagi. Jadi ini untuk menyesuaikan. Jadi kalau RAB PPK masih seperti ini, nanti PPK-nya ketika akan belanja di katalog agak rumit. Karena tampilannya seperti ini. Kan ini mau atap yang mana nih? Kan gitu. Jadi dibikinlah RAB-nya, dibikin agar bisa nantinya jadi satu paket. Ini saya sandingkan ya, yang harga untuk penyedia, yang PPK untuk PPK. Bedanya di sini gini. Jadi PPK menyusun rencana anggaran biaya produk pemeliharaan bangunan di e-katalog ya. Misalnya ini untuk pekerjaan apa? Misalnya ganti atap polikarbonat ini. Misalnya kebutuhannya, misalnya atapnya 4 kali 5 20 meter persegi kali 2 40 meter persegi misalnya ya. Nah, misal genteng ini, yang genteng nggak ada, sudah dinolkan biar nol. Yang ini juga nggak ada, ini tidak ada misalnya. Terus pekerjaan area dinding, misal pengecatan eksterior bidang baru tidak ada, misalnya yang lama ada, misalnya dindingnya luasnya 42 meter persegi. Misalnya yang lain tidak ada ya. Anggaplah sederhana lihatnya ya. Terus ada penggantian saklar misalnya 6 titik. Stop kontak diganti juga 6 titik. Terus di bagian luar kawasan lantainya, penggantian lantai, misalnya lantai bangunan ada diganti. Misalnya lantainya 5x4 20 meter. Jalan utama misal masih bagus, kosongkan aja. Aliran keliling unitnya misalnya sudah itu ada pecah-pecah, diganti, diperbaiki misalnya 5 meter. Misalnya ada itu lagi penggantian dudukan roteng misalnya 1 unit, fitting satu lah. Misal plafon tadi kan seukuran atap, misalnya atap tadi berapa 40, ini 40. Sanitasi misalnya klosetnya udah rusak, ganti 2 unit.
Lantainya misal tidak, kerannya diperbarui lagi, kosong misal wastafel ganti satu, udah satu. Keramiknya misal diperbarui lagi, ganti 20 meter, ini misal tidak ada. Pengecatan, misalnya ada pengecatan besi untuk teralis, misalnya ada hitungannya anggaplah 20 meter persegi ya. Pengecatan kayu misalnya pintu-pintu atau kusen berapa, sudah dihitung 20 ya. Ada jendela rusak, pintu satu diperbaiki, atau jendela satu teralisnya tidak ada misalnya. Jadi dapatlah ini kita bisa di hidden, dihapus yang ini tidak kepake. Lagi inilah itulah di hidden aja ya, nggak usah dihapus, jadi bisa untuk yang lain. Jadi dapatlah ya untuk rencana anggaran biaya produk pemeliharaan bangunan yang akan diberikan di katalog, dapat seperti ini susunan RAB-nya. Dan ingat, harga ini sudah include pajak, sudah include semua ya. Ini kita susun gunanya untuk belanja di e-katalog. Dalam hal PPK masih tetap menyusun yang reka analisis harga seperti ini, karena kita butuh angka yang di sini ya, karena angkanya kan tidak ngarang-ngarang. Ini kan ada ketentuan untuk mendapatkan 1 meter rangka dinding ini berapa ketentuannya. Ini tetap dibuat, yang untuk katalog kita pakai ini. Inilah untuk RAB ini dapat angkanya 41.854.000 plus pajak, overhead dan lain-lain. Nanti gini, untuk link download nanti saya di deskripsi ya, saya tampilkan di deskripsi yang link ke website saya di jejakdigital.net. Ini ya, di website saya di jejakdigital.net, link ada di deskripsi. Kalau lupa bisa langsung ini aja. Ini ambil di ini artikel ini ya, download from Excel. Ini langsung aja untuk struktur harga, klik di sini. Untuk menyusun HPS, ambil di sini. Udah sesimpel itu. Terakhir, mohon maaf jika videonya banyak kekurangan. Jika ada masukan silakan di kolom komentar, kita berbagi ilmu bersama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.